Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama praktikum pengukuran listrik mengenai penggunaan alat ukur. Nah, untuk penggunaan alat ukur di sini tujuannya yaitu yang pertama, tentu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai cara penggunaan alat ukur, dan yang kedua mahasiswa mampu menggunakan alat ukur sendiri. Nah, untuk alat ukur sendiri, alat ukur seperti yang kita ketahui, alat ukur terdiri dari dua macam, yaitu analog dan digital. Nah, di sini untuk alat ukur yang digunakan ada dua, seperti yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada analog, dan yang kedua adalah digital. Untuk perbedaannya, tentu dari prinsip kerjanya dari dua macam alat ukur ini jelas berbeda. Silakan kalian bahas pada pembahasan laporan nanti bagaimana perbedaannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit teori mengenai dasar penggunaan alat ukur. Nah, di sini seperti yang sudah ditulis di papan, ini merupakan gambaran dari multimeter analog. Nah, di sini adalah nilai selektornya. Maksud saya ini adalah nilainya, dan ini adalah nilai dari selektornya. Nah, untuk cara membacanya bagaimana? Misalkan sudah didapatkan sebuah nilai. Nah, untuk mendapatkan sebuah nilai dari penggunaan alat ukur analog, didapatkan menggunakan rumus nilai yang terukur, yaitu nilai yang terbaca. Maksudnya nilai yang terbaca di sini yang ditunjuk oleh jarum dibagi nilai maksimum atau skala maksimum dikali batas ukur. Nah, contoh sebentar. Nah, contoh misalkan saya menggunakan selektor kali 10. Ini kan untuk resistor. Kemudian selektor saya mengarah ke sini. Berapa nilai yang yang ditunjuk? Kalau untuk resistor, kita tidak usah menggunakan rumus ini. Kita langsung mengalihkan dengan pengalinya yang ada di nilai selektor. Jadi misalkan ini kan 100 dikali 10 berarti 1 kilo ohm, seperti itu. Nah, kemudian untuk tegangan. Nah, untuk tegangan ini yang digunakan untuk memperoleh nilai yang terukur, kita menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan di atas. Misalkan ini kan ada tegangan berarti dimulai dari sini 0. Nah, misalkan kita menggunakan berapa? Kita menggunakan 0,25 ya, 2,5 selektor 2,5 ya. Kemudian selektornya mengarah ke ini, ke 100. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kan kita menggunakan 2,5, berarti kita harus melihat di skala maksimumnya itu yang 250 biar memudahkan kalian untuk memperhitungkan nilai yang terukur nanti. Jadi kan berarti nilai yang ditunjuk adalah 100 per 250 kali ini selektornya kita menggunakan 2,5 seperti ini. Jadi nilainya adalah 1 volt seperti itu. Nah, untuk tegangan AC maupun DC sama, kita menggunakan selektor tertentu. Namun kalau AC kita juga mengarahkan ke selektor AC karena pembebanannya fuse-nya atau pengamannya itu jelas berbeda antara DC sama AC. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan, Mas, fungsinya selektor ini apa, Mas? Nah, fungsinya selektor ini merupakan pembatas arus pada
komponen yang akan diukur. Misalkan di sini menggunakan, misalkan di sini AC ya. AC kita ingin mengukur tegangan PLN. Tegangan PLN kan biasanya 220 volt. Jadi untuk agar tidak merusak alat tersebut, maka kita melebihkan melebihkan nominal dari selektor tersebut. Jadi kita mengarahkan ke 250 seperti itu. Nah, mungkin itu untuk dasar penggunaan alat ukur pada praktikum kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur secara analog pada komponen yang akan diukur. Baik, kita lanjutkan mengenai video praktikum pertama mengenai penggunaan alat ukur. Nah, di sini saya sudah punya multimeter analog. Nah, pertama cara menggunakan multimeter analog, yang pertama kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Namun untuk kalibrasi ini dengan catatan ya, kalibrasi ini digunakan hanya untuk mengukur sebuah resistor saja. Jadi kan di sini di sebuah resistor ini terdapat beberapa pengali, yaitu kali 1, kali 10, kali 100 sampai kali 1K. Nah, bila mana kalian menggunakan pengali yang berbeda di sini, kalian harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, saya ingin menggunakan pengali 10. Nah, pengali 10 di sini sudah saya atur di pengali 10. Nah, selanjutnya saya shortkan, saya hubungkan dengan antar jumpernya. Nah, setelah begini kita putar selektor di sini sampai menuju ke angka 0. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita bisa menggunakan alat ukur analog ini. Lalu untuk perbedaan pengali bagaimana? Untuk perbedaan pengali sama. Kita atur terlebih dahulu ke 100, kemudian kita kalibrasi lagi. Nah, itu kan terlalu banyak, jadi kita kembalikan lagi. Nah, gini ya. Gini. Nah, itu sampai 0 baru kita gunakan lagi. Nah, untuk pada praktikum ini kita tentu saja menggunakan dua multimeter, dua alat ukur, yang pertama digital dan analog. Nah, di sini tugas kalian adalah menentukan nilai dari komponen-komponen di trainer berikut. Jadi nanti kami akan membantu kalian untuk mengukur, lalu kalian lihat di sini berapa hasilnya, lalu kalian buktikan dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalkan di sini saya menggunakan kali 100. Nah, misalkan di sini saya ingin mengukur sebuah resistor ini, saya tidak tahu nilainya berapa. Nah, kemudian saya belum mengkalibrasi alat ukur analog saya. Jadi saya pertama menentukan terlebih dahulu saya ingin menggunakan pengali berapa, kemudian saya shortkan seperti ini. Nah, terus kita atur select sampai ke titik 0. Nah, seperti itu sampai 0. Kemudian saya ukur alat ini. Nih ya, komponen ini saya ukur. Nah, bisa kalian lihat di situ di antara 5, 6, 7, 8 ke angka 8, terus ini dikalikan 10, 80. Nah, kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan dengan multimeter digital. Kita bandingkan dengan multimeter digital berapa hasilnya. Nah, di situ tertera 0,081, berarti dikali 1000 sama dengan 81 ohm, seperti itu. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah membandingkan data komponen yang ada di trainer ini yang sudah kami bantu ukur. Untuk data analog kalian buktikan dengan
perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, dan jangan lupa untuk gambarnya silakan di screenshot untuk digital dan analog seperti itu. Baik, kita mulai aja terlebih dahulu. Mula-mula kita kalibrasi untuk mencari aman kita menggunakan skala 100 saja biar tidak 100 saja. Kita kalibrasi lagi. Nah, itu kan kelebihan, jadi diukur sampai ini. Nah, selanjutnya saya ukur di sini, bisa kalian lihat di sana. Itu hasilnya berapa, silakan di screenshot, untuk berapa hasilnya. Nah, baik, selanjutnya yang ini. Nah, itu silakan kalian screenshot berapa hasilnya. Nah, kemudian saya akan membantu mencari data pembanding sebagai bahan bahasan di pembahasannya ini menggunakan multimeter digital. Nah, bisa kalian lihat di sana hasilnya berapa. Jangan lupa di screenshot. Nah, selanjutnya yang ini. Bisa kalian lihat di sana, jangan lupa di screenshot. Nah, jadi untuk komponen ini ada dua komponen yang diukur, dua resistor, data analog dan data digital. Selanjutnya adalah menuju ke tegangan. Nah, tegangan di sini kita membutuhkan sebuah power supply karena kita menggunakan tegangan DC ya. Nah, untuk tegangan, sebentar saya siapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan coba mengukur sebuah sumber tegangan. Kita mula-mula pakai tegangan DC terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan power supply. Power supply-nya kita beri tegangan 7 volt. Kita coba ukur menggunakan multimeter digital. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, apabila untuk mengukur sebuah tegangan dan arus, kita terlebih dahulu mengira-ngira batasan tegangannya itu seberapa. Jadi kita bisa menentukan selektor di sini. Di sini ada 0,25, 2,5, 10, 50, 250 sampai 1000. Tujuannya apa? Biar tidak merusak alat itu sendiri. Seperti itu. Karena di dalam sebuah alat ukur ini terdapat beberapa fuse yang fungsinya juga berbeda-beda. Baik, lanjut. Di sini coba saya ukur. Nah, bisa kalian lihat di sana hasilnya berapa dengan rumus yang sudah disiapkan. Menggunakan selektor berapa, skala yang ditunjuk berapa, skala maksimumnya berapa. Jangan lupa di screenshot. Nah, kemudian selanjutnya saya ganti tegangannya menjadi 15. Nah, kita coba tegangannya 15 volt. Apakah benar? Oh, maaf, kita rubah terlebih dahulu. Nah, sampai 50. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat bagaimana cara menghitung dan mengukurnya. Jangan lupa di screenshot untuk data hasil percobaan. Kemudian di sini sebagai data pembanding. Nah, kemudian saya bantu Anda sekalian untuk membandingkan data digital dan analog. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kita rubah selektornya terlebih dahulu. Ini ada dalam mode auto. Bila kalian ingin merubah, bisa kalian rubah menggunakan select untuk pilihannya. Nah, seperti ini. Dan rate-nya bisa dirubah juga. Kita coba ya.
di sana hasilnya. Jangan lupa di screenshot sebagai data. Kemudian yang tadi 15. Nah, 15. Nah, seperti itu. Di sini adalah 15,2. Nah, itu hasilnya 15. Bisa kalian screenshot sebagai data, jangan lupa. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu pengukuran yang terakhir, yaitu mengukur tegangan AC 220 menggunakan alat ukur digital dan analog. Nah, untuk mengukur tegangan AC berbeda dengan tegangan DC. Nah, di sini kita terlebih dahulu merubah ke selektor AC. Nah, seperti yang kita tahu, untuk pengetahuan umum saja, tegangan AC di Indonesia itu kan 220. Nah, jadi kita mengatur di selektor 250 biar tidak terjadi kerusakan pada alat. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini, ya. Fasa dan netral, jangan lupa. Nah, bisa kalian lihat di sana. Apakah hasilnya sama dengan 220? Apabila tidak, mengapa? Silakan dibuat pembahasan sendiri. Apa alasannya? Nah, itu merupakan data analog, silakan dicari tahu. Kemudian kita membandingkan dengan data digital. Kemudian di sini kita rubah terlebih dahulu menuju ke mode AC atau bolak-balik seperti ini. Kemudian kita ukur tegangannya. Bisa dilihat seperti itu. Ya, bisa kalian buat pembahasan. Jangan lupa di screenshot. Baik, cukup sekian untuk praktikum penggunaan alat ukur ini. Jangan lupa untuk setiap data silakan di screenshot sebagai lampiran. Kemudian yang di BPP itu kan hanya 3 data. Silakan tabelnya kalian tambahin sendiri berapa saja. Nanti informasinya akan disampaikan lebih lanjut oleh asisten. Terima kasih. Praktikum pengukuran listrik bab 1 mengenai penggunaan alat ukur ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.